Kemenangan yang membungkam. Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19, media Vietnam harus menelan kata-kata mereka sendiri. Apa yang membuat mereka begitu iri dengki? Perjalanan baru dimulai. Usai juara di Piala AFF U19, Indra Syafri targetkan Piala Asia U20 2025 untuk Timnas Indonesia. Apa yang sudah ia siapkan? Menggemparkan. Jens Raven bicara terbuka soal apa yang bisa diharapkan dari penampilannya yang memukau di ASEAN Cup U19 dan prospek masa depan bersama timnas senior. Tak diduga, Shin Tae-yong berikan komentar menarik tentang kemenangan timnas Indonesia U19 di final Piala AFF 2024. Apa yang ia sorot terhadap prestasi Indra Syafri dan timnya? Mantap ini! Di saat Cina tentukan stadion jauh untuk pertandingan melawan timnas Indonesia, Erick Thohir balas dengan strategi mengejutkan. Bisa bikin Federasi Cina geleng-geleng kepala? Sebelum lanjut, minta tolong subscribe channel ini dulu, supaya selalu dapat info terbaru tentang Timnas Indonesia kebanggaan kita semua. Kemenangan yang membungkam. Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19, media Vietnam harus menelan kata-kata mereka sendiri. Apa yang membuat mereka begitu iri dengki? Masih teringat jelas bagaimana salah satu media Vietnam, Soha, meremehkan peluang Timnas Indonesia dan mendukung Thailand untuk menjadi juara di Piala AFF U19 2024. Namun pasukan Merah Putih berhasil membalikan prediksi tersebut dan meraih gelar juara di turnamen pemain muda edisi 2024 ini. Dalam laporan di situs resminya, Soha tidak bisa mengabaikan kemenangan mengesankan skuad Garuda Muda di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol tunggal dari Jens Raven sukses membawa Indonesia menang tipis 1-0 atas Thailand, membuat tim lawan tak berkutik di final. Thailand U19 harus mengalami kekalahan yang sangat disayangkan 0-1 melawan U19 Indonesia di final U19 Asia Tenggara 2024, tulis Soha. Thailand sebenarnya memiliki beberapa peluang emas, termasuk momen saat Piawat melepaskan tendangan berbahaya yang hanya digagalkan oleh tiang gawang. Sepanjang babak pertama, Thailand U19 berhasil melepaskan 4 tembakan tepat sasaran dari total 8 tembakan. Jumlah tersebut merupakan angka yang luar biasa jika dibandingkan dengan 1 tembakan tepat sasaran dari 3 tembakan Indonesia, tulis Soha. Meskipun Thailand menciptakan banyak peluang, Soha.fen mengakui keunggulan efektivitas tim asuhan pelatih Indra Syafri. Pada menit ke-17 dari situasi sepak pojok, Kader Arol menyundul bola ke kaki Jens Raven yang kemudian mencetak gol. Namun dari segi efektivitas, pemilik rumahlah yang mengalahkan rakyat Thailand, tambah Soha. Lebih lanjut, Soha.fen juga mengakui bahwa penguasaan bola dan pertahanan timnas Indonesia dan Thailand cukup seimbang selama pertandingan. Di turnamen ini Indonesia kuat terutama dalam situasi serangan tepi dan tendangan sudut. Dan kartu rahasia mereka terus efektif dalam pertempuran terakhir membawa kejayaan, tandasnya. Sementara timnas Indonesia merayakan kemenangan mereka, Piala AFF U19 2024 menjadi mimpi buruk bagi Vietnam. Tim asuhan pelatih Hua Hien Vinh harus pulang lebih awal karena gagal lolos ke babak semifinal. Kemenangan timnas Indonesia ini bukan hanya menepis keraguan dari berbagai pihak, tetapi juga menjadi bukti bahwa kerja keras dan determinasi dapat mengatasi segala rintangan. Dukungan dan semangat dari seluruh masyarakat Indonesia tentu menjadi pendorong utama bagi para pemain muda untuk terus berprestasi di masa mendatang. Perjalanan baru dimulai. Usai juara di Piala AFF U19, Indra Syafri targetkan Piala Asia U20 2025 untuk timnas Indonesia. Apa yang sudah ia siapkan?
Setelah meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024, pelatih Indra Syafri menetapkan target besar selanjutnya, yakni lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina. Timnas Indonesia U19 baru saja mencatat sejarah dengan menjuarai Piala AFF U19 untuk kedua kalinya setelah 2013. Kemenangan ini diraih setelah mengalahkan Thailand U19 lewat gol tunggal Jens Raven dalam laga final yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertama, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena tahun kemarin ada medali emas SEA Games 2023, tahun ini 2024 ada Piala AFF U19. Dan tentu untuk saya itu menjadi motivasi agar berbuat yang lebih baik lagi, kata Indra dalam jumpa pers setelah pertandingan. Indra Syafri juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap para pemain yang telah bekerja keras. Trofi dan medali ini adalah untuk para pemain yang berusaha dan bekerja keras, di mana tim ini dipersiapkan lebih kurang 7 bulan sejak Januari, tambahnya. Dengan Piala Asia U20 di Cina yang akan digelar pada Februari tahun depan, perjalanan Indonesia menuju panggung Asia akan dimulai pada laga kualifikasi yang dimainkan pada September mendatang. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk grup F yang terdiri dari Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Seperti yang kami sampaikan di awal, targetnya bukan AFF, tetapi di kualifikasi Piala Asia U20 2025 nanti di September kita akan lawan Yaman, lawan Maladewa, dan lawan Timor Leste, ujar Indra. Kemenangan di Piala AFF U19 menjadi modal penting bagi Indra Syafri dan timnya. Juara AFF ini menjadi modal baik untuk lebih percaya diri lagi agar lolos ke Piala Asia. Kami sangat yakin, tegas Indra Syafri. Dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, Indra Syafri optimis dapat membawa timnas Indonesia U19 meraih kesuksesan lebih besar di Piala Asia U20 2025. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat diharapkan untuk mendukung langkah mereka di panggung Asia. Menggemparkan, Jens Raven bicara terbuka soal apa yang bisa diharapkan dari penampilannya yang memukau di ASEAN Cup U19 dan prospek masa depan bersama timnas senior. Penyerang muda timnas U19 Indonesia, Jens Raven menjadi sorotan setelah penampilan gemilangnya di ASEAN Cup U19 2024. Debut impresif pemain keturunan Indonesia Belanda ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan dirinya bergabung dengan timnas Indonesia senior. Jens Raven mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia sejak menjalani debutnya bersama timnas U19 dalam pertandingan melawan Filipina. Bermain untuk Dordrecht U21 di Belanda, Raven menunjukkan kualitas luar biasa di ajang ASEAN Cup U19 2024. Ia berhasil mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan, hanya terpaut 1 gol dari Jake Mladovski, top scorer asal Australia yang mengoleksi 5 gol. Meski gagal menjadi top scorer, Jens Raven tetap menjadi pahlawan bagi timnas U19 Indonesia. Gol tunggalnya di laga final melawan Thailand membawa Garuda Muda meraih gelar juara, mengukir sejarah baru di turnamen tersebut. Penampilan cemerlang Raven tidak hanya memukau para penggemar, tetapi juga membuat namanya disebut-sebut sebagai calon pemain timnas Indonesia senior. Meskipun banyak pihak berharap Raven segera bergabung dengan timnas senior, pemain berusia 18 tahun ini memilih untuk tetap tenang. Saya sangat senang karena merasa sudah berada di posisi yang tepat saat ini dengan tim U19 dan U20, ujarnya kepada awak media. Raven menekankan pentingnya fokus pada target yang ingin dicapai bersama timnas U19 Indonesia. Raven memiliki sikap realistis mengenai karirnya. Seperti saya bilang sebelumnya, saya ingin berjalan selangkah demi selangkah, katanya.
Meskipun membuka kemungkinan untuk bergabung dengan timnas senior, Raven ingin fokus terlebih dahulu pada turnamen U19 dan U20. Jika saya mendapatkan kesempatan untuk tampil di tim senior atau U23, itu akan jadi kehormatan yang luar biasa. Namun untuk sekarang fokus saya masih terletak pada turnamen U19 dan U20, tambahnya. Dengan penampilan memukau di ASEAN Cup U19 2024 dan sikap yang penuh dedikasi, Jens Raven menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Jika terus konsisten dan fokus pada perkembangan dirinya, Raven berpotensi menjadi andalan timnas Indonesia di masa depan. Tak diduga, Shin Tae-yong berikan komentar menarik tentang kemenangan timnas Indonesia U19 di final Piala AFF 2024. Apa yang ia sorot terhadap prestasi Indra Syafri dan timnya? Kemenangan gemilang timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 menjadi sorotan utama dan pelatih Shin Tae-yong turut memberikan apresiasinya. Tim Garuda Muda berhasil mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0 di partai final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin kemarin malam. Kemenangan ini membawa kebahagiaan besar bagi masyarakat Indonesia. Dalam pertandingan yang menegangkan, Jens Raven menjadi pahlawan dengan gol tunggalnya di menit ke-17 yang memastikan gelar juara bagi Indonesia. Kemenangan ini menjadi sangat spesial karena merupakan gelar kedua Indonesia di ajang ini setelah terakhir kali menjuarai pada tahun 2013 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang juga menangani timnas senior, memberikan respons positif terhadap kemenangan ini. Melalui akun Instagram pribadinya, ia mengucapkan selamat kepada para pemain dan pelatih Indra Syafri atas pencapaian luar biasa ini. Selamat kepada timnas U19 yang telah meraih gelar juara, tulisnya di kolom komentar akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini penuh dengan kemenangan. Diawali dengan kemenangan telak 6-0 atas Filipina di laga pembuka grup A. Dilanjutkan dengan kemenangan 2-0 atas Kamboja. Dan ditutup dengan kemenangan 6-2 atas Timor Leste di fase grup. Hasil ini memastikan Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup. Di babak semifinal, timnas U19 sukses mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0 yang membawa mereka ke partai final melawan Thailand. Kemenangan 1-0 di final berkat gol Jens Raven memastikan Indonesia membawa pulang trofi juara Piala AFF U19 2024. Kemenangan ini tidak hanya menjadi pencapaian besar bagi timnas U19, tetapi juga membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan dukungan dan apresiasi dari pelatih Shin Tae-yong, diharapkan prestasi ini bisa menjadi motivasi untuk mencapai lebih banyak kesuksesan di masa depan. Kemenangan di Piala AFF U19 2024 ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi besar di kancah sepak bola internasional. Dengan kerja keras dan dedikasi, timnas Garuda Muda telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Publik auto terkejut. Reaksi di luar dugaan Erick Thohir setelah Indra Syafri membawa timnas U19 Indonesia menjuarai ASEAN Cup 2024. Apa yang dikatakan sebenarnya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentar penuh kebanggaan atas keberhasilan timnas U19 Indonesia meraih gelar juara ASEAN Cup U19 2024. Tim Garuda Nusantara berhasil memastikan gelar juara setelah mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol tunggal kemenangan timnas U19 Indonesia dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-17.
Gol ini tidak hanya memastikan kemenangan di final, tetapi juga menandai berakhirnya penantian panjang selama 11 tahun bagi Indonesia untuk kembali meraih gelar juara di ajang ini. Menanggapi kesuksesan ini, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada seluruh skuad Timnas U19 Indonesia. Juara! Setelah menanti selama 11 tahun, Timnas U19 meraih gelar juara Piala AFF U19. Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang sudah berjuang. Terima kasih juga untuk seluruh supporter yang selalu setia mendukung Garuda Muda berjuang untuk Merah Putih. Alhamdulillah, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Perjalanan Timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024 berjalan mulus tanpa kendala. Mereka sukses menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Di fase grup, Timnas U19 Indonesia mengalahkan Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Arhan Kakak dan kawan-kawan kemudian sukses mempermalukan Malaysia dengan skor 1-0 di babak semifinal. Keberhasilan tahun ini mengingatkan pada kemenangan terakhir Timnas U19 Indonesia di tahun 2013 di mana mereka juga diasuh oleh Indra Syafri. Pada saat itu Timnas U19 Indonesia mengangkat piala setelah mengalahkan Vietnam melalui babak adu penalti. Dengan prestasi gemilang ini, Timnas U19 Indonesia tidak hanya membawa pulang trofi juara, tetapi juga mengembalikan kebanggaan dan harapan bagi sepak bola Indonesia. Yes, mantap ini! Di saat Cina tentukan stadion jauh untuk pertandingan melawan Timnas Indonesia, Erick Thohir balas dengan strategi mengejutkan. Bisa bikin Federasi Cina geleng-geleng kepala? Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai tantangan yang akan dihadapi Timnas Indonesia saat bertanding melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 yang jaraknya cukup jauh dari Beijing. Belum lama ini Federasi Sepak Bola Cina menetapkan Qingdao Youth Football Stadium sebagai lokasi pertandingan kandang melawan Timnas Indonesia. Pemilihan stadion ini telah disetujui oleh Konfederasi Sepak Bola Asia. Keputusan ini berarti Timnas Indonesia harus bersiap menghadapi perjalanan panjang dan melelahkan untuk mencapai stadion yang berbeda dari biasanya. Erick Thohir menyatakan bahwa perjalanan dari Beijing ke Qingdao hampir mencapai 7 jam. Situasi ini menjadi tantangan tambahan bagi Timnas Indonesia, terutama karena mereka juga harus melakoni pertandingan tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Setelah pertandingan di Bahrain, tim asuhan Shin Tae-yong harus menempuh penerbangan panjang tanpa jalur langsung dari Bahrain ke Qingdao yang mengharuskan mereka transit di Beijing terlebih dahulu. Di bulan Oktober, Cina diprediksi sedang berada dalam cuaca dingin yang tentunya akan menambah kesulitan bagi Timnas Indonesia. Kita harus melalui perjalanan berat karena mesti terbang ke Bahrain. Itu hampir 17 jam, ujar Erick Thohir di Stadion Gelora Bung Tomo. Lalu ke Cina dan tiba-tiba tim ditaruh di kota yang letaknya 6,5 jam dari Beijing. Itu Qingdao yang di bulan Oktober katanya dingin. Melihat situasi ini, Erick Thohir menyadari bahwa semua negara ingin mempersulit tim tamu untuk meraih kemenangan. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi tim tuan rumah. Jadi semua negara ingin mempersulit tamunya, kata Erick. Jadi kita juga nanti jadi tuan rumah harus baik-baik tetapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjai di luar negeri ya kita ganti kerjai di sini, kelakarnya. Sebelum menghadapi Cina, Timnas Indonesia akan lebih dulu bertanding melawan Arab Saudi di Jeddah pada 5 September 2024 dan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo pada 10 September 2024. Erick berharap para pemain bisa fokus dan terhindar dari cedera jelang pertandingan tersebut. Harapannya Timnas Indonesia bisa meraih poin positif di laga nanti, tambah Erick.
Dengan segala tantangan yang ada, Timnas Indonesia diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya dan meraih hasil positif di setiap laga kualifikasi. Dukungan dan semangat dari seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat diharapkan untuk menyemangati para pemain.